Oke, perkenalkan nama saya Fikri Deka Rozaldi, NIM 1362258. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas pengkhususan. Itu adalah wawancara mengenai Day 4 Sonic. Sebelum itu boleh dong perkenalan temanku. Hehe. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Aufan Ibnu Fasah, biasa dipanggil Afan, NIM-nya 136 Oke, sekarang boleh dong kasih tahu kemarin kan ikut Day nih secara full gitu kan, Day 4 Osjur Sonic gitu. Ah, Boleh dong kasih tahu ke gue gitu kan, gue sebagai manusia yang tidak masuk dan sudah diizinkan, eh gimana sih kegiatan Day 4 Sonic kemarin? Oke, mungkin langsung aja kali ya. Jadi materi pertama itu adalah Jadi ini day ini tuh banyak banget materinya. Jadi materi pertama itu esensi berhimpun. Aduh, salah Oke. pencet. Esensi berhimpun itu jadi dibawain sama Kak Faras Ezra. Nah, itu yang pertama tuh ada kenapa perlu berhimpun, kenapa kita perlu berhimpun. Jadi organisasi mahasiswa itu sebenarnya berdiri untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari upaya mendidik diri sendiri sebagai insan akademik untuk menghadapi tantangan di masa depan gitu. Nah, kalau tantangannya sendiri itu ada banyak, ada dari pas dulu kita masih pelajar terus ke kuliah kan, terus pas ke kampus gitu kita kan ada gapnya gitu lah, ada beda tuh dari pas masih sekolah sampai kita kuliah sekarang. Itu kan lumayan berasa lah bedanya pasti dari zaman sekolah sama zaman kuliah. Nah itu tuh terdapat gap. Nah makanya ada himpunan ini buat mengembangkan diri kita biar bisa lebih mudah beradaptasi lah gitu. Nah, terus kalau untuk eksekusinya sendiri, mahasiswa itu menjalani pengembangan diri secara bertahap di himpunan, dimulai dari kaderisasi pasif, kaderisasi aktif, mengelola program kerja, dan mengelola organisasi himpunan. Terus langkah berikutnya itu mengenal dan mendalami ruang gerak dan manfaat di dalam KMPN, mengasah yang pertama itu, yang kedua mengasah critical thinking melalui kegiatan KMPN, yang ketiga mengasah social skill. Terus lanjut ke materi selanjutnya itu urgensi berhimpun yang dibawain sama Kak Adian Wafi Elham. Ya, KMPN adalah jadi KMPN itu satu-satunya organisasi jurusan yang diakui FTMD dan KMITB untuk mahasiswa teknik dirgantara. Nah, keunikan himpunan itu jadi yang pertama itu jadi himpunan ini itu memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar buat kita. Terus eh ini apa lagi tulisan gua? Oh, penajaman keilmuan. Nah, di himpunan itu kita juga bisa mempertajam keilmuan kita. Soalnya kan yang mengumpul kan di himpunan itu kan satu keilmuan kan kita teknik antara Oke. Terus yang selanjutnya itu relasi sama orang-orang yang relevan dengan keilmuan. Sama kayak yang tadi, soalnya kita akan ketemu sama yang satu jurusan. Terus aktif belajar dan main at the same time. Jadi di himpunan itu nggak cuman kayak serius banget, tapi juga ada santai-santainya lah. Terus juga kita bisa ketemu sama-sama orang-orang terdekat kita. Terus juga sebagai wadah aspirasi ke ke prodi, fakultas dan kongres KMITB. Terus lanjut lagi ada perayaan wisuda KMPE. Nah, nah, jadi materi ini tuh dibawain sama Master Anissa sebagai ketuanya, kalau nggak salah ketua wisuda Wispril kemarin. Jadi ya semuanya tahu lah kan udah pasti. Lu pernah nggak nontonin ini apa arak-arakan gitu wisuda? Belum. Sih kan nggak apa lah. Pokoknya kan kalau wisudaan gitu ada arak-arakan gitu kan. Ya, Nah, betul itu betul. intinya tuh tujuan kan buat ngapresiasi wisudawan gitu. Terus juga untuk wadah angkatan baru untuk bonding dan berpartisipasi untuk KMPN buat awal-awal gitu kan. Nah, terus juga kemarin dikasih lihat organogramnya, cuman gua nggak sempet nyatet lengkap. Jadi ya gitulah. Terus lanjut ada materi tentang
Ini Sonic 22 sama Ice 2023 yang undang Aldi Taher. Jadi Sonic 22 ini tuh eh, apa ya? Visinya itu untuk menjadi tempat untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap KMPN. Terus kalau misinya yang pertama ada mengenalkan KMPN, yang kedua membuat rasa bangga terhadap angkatan yang tadi itu, yang ketiga membangkitkan rasa kekeluargaan, yang keempat eh, apa ini metode interaktif gitu. Terus lanjut ada AIS atau Aerospace Innovation Summit 2023. Jadi tujuannya itu sebagai sarana pengenalan dunia kedirgantaraan, menggali potensi inovasi di keilmuan teknik dirgantara serta meningkatkan minat terhadap dunia dirgantara. Nah, kalau elemen-elemen acaranya tuh ada satu di bincang dirgantara, terus ada juga kompetisinya, terus ada exhibitionnya juga, terus ada juga mini sharing session, terus ada workshopnya juga. Nah, terus lanjut ke peran KMPN di KMITB. Nah, ini materinya setelah sholat zuhur, setelah isoma pertama. Itu dibawain sama Kak Nisa Ariseno, Kak Ari, sama Kak Christian Delvin. Nah, jadi dari sejarahnya dulu KMPN itu dari 1920 pada 2 September, 2 September 1920. Itu awalnya namanya tuh Bandung SCH Bandung Studenten Corp. Terus lanjut lagi di 1960 di tanggal 29 November jadi Dewan Mahasiswa ITB. Terus di 1966 12 November 1966 itu baru namanya jadi KMITB sampai di 1996 20 Januari sampai sekarang. Nah, terus kalau di KM ITB itu Lembaga Sentral Mahasiswa ITB. Jadi KM ITB itu sebagai wadah pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa dalam rangka pemenuhan tujuan pendidikan di ITB. KM ITB itu kita semua sebenarnya semua mahasiswa S1 ITB enggak kalau S2 sama S3 itu enggak termasuk soalnya yang S1 itu berdiri sejak 20 Januari 1996 sampai sekarang kayak tadi. Nah, basis keterwakilan OKM ITB itu adalah HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi HMJ ini berkewajiban memberikan sumber daya kepada kabinet, KM ITB, dan MWAWM untuk program kebutuhan seluruh mahasiswa dan agenda program terpusat. Terus HMJ juga berkewajiban memastikan keberjalanan fungsi pengawasan di tempat HMJ tersebut. Terus ada juga Kongres KM ITB. Jadi Kongres KM ITB ini perwujudan dari kedua kedaulatan tertinggi di dalam KM ITB. Jadi KM ITB itu kedaulatan tertingginya itu dipegang sama Kongres KM ITB. Dengan fungsinya itu legislatif dan pengawasan. Nah, Kongres KMITB ini bisa terbentuk apabila 2/3 jumlah himpunan mahasiswa jurusan yang telah genap berusia 1 tahun di KMITB telah mengirimkan perwakilannya. Jadi dari masing-masing HMJ itu harus ngirimin perwakilannya. Terus ada senator. Jadi senator inilah yang dibilang sebagai wakil dari HMJ. Itu kalau dipilihnya senator ini tuh tergantung HMJ masing-masing sih. Tergantung HMJ-nya. Bisa tiap HMJ itu beda-beda. Terus juga tidak boleh memegang jabatan struktural lain kalau senator. Terus dari anggota Kongres KMITB dipilih satu ketua Kongres KMITB. Nah, senator dapat ditarik balik oleh HMJ kalau misalnya performanya kurang memuaskan gitu. Terus ini udah mulai akhir-akhir materinya ada materi selanjutnya itu tentang DPA KMPN Dirgantara ITB. Jadi DPA KMPN ini kedaulatan tertingginya di KMPN. Jadi dia tuh membuat kebijakan dan arahan serta berperan sebagai
arahan pengulang lagi. Pokoknya dia bikin kebijakan sama arahan di KMPN. Terus juga dia sebagai perwakilan suara masa KMPN. Nah, DPA itu setara sama BPP sama senator. Mereka itu tiga elemen utama dalam kelengkapan organisasi KMPN. Nah, tugas-tugasnya DPA itu yang pertama pengawasan, yang kedua pengamandemen ADART, yang ketiga menampung aspirasi, yang keempat membuat GBK KMPN, bukan Gelora Bung Karno. Terus apa dong? Oke. Aduh, jangan ditanya deh, aku nggak nulis nih. Kepanjangan apa? Aduh, Oke, gila. lanjut. Beranggotakan, jadi DPA ini tuh eh, dari tiga angkatan terakhir, tiga angkatan terbaru itu dipilih, dikirimin ke perwakilannya itu tiga-tiga. Jadi totalnya ada 9 orang jadi tiga dari, kalau yang sekarang tiga dari angkatan 19, tiga dari 20, tiga dari 21 gitu. Nah, Oke. terus nah kalau untuk DPA sendiri dalam waktu terdekat tuh ada di mereka tuh lagi iniin amandemen AD/ART KMPN, terus juga sekolah legislatif KMPN, terus juga ada pengawasan BPP dan senator, terus juga ada GBK KMPN, terus ada pemilu KMPN 2024. Nah, terus lanjut ke materi selanjutnya adalah Badan Pelaksana Program BPP KMPN Dirgantara ITB. Nah, itu diketuai sama Fernando Hadi Pramata. Nah, misinya itu menjadikan KMPN rumah yang nyaman. Yang kedua, mengembangkan potensi diri anggota KMPN. Yang ketiga, mengoptimalkan BPP melalui program kerja. Yang keempat, menjadi katalis karya anggota. Yang kelima, membangun relasi dengan pihak eksternal. Nah, terus, bentar. Hmm, ini dia. Nah, terus ada sistem OKR yaitu objektif, key, dan result. Kalau ini tuh sistem kerja BPP yang baru aja diterapin. Jadi objektif itu tujuan yang ditinjau, key itu cara menuju objektif yang ditinjau, sama result itu eh, apa ya? Gimana caranya menuju men- gimana caranya mendapatkan result yang diinginkan gitu loh. Itu sih, itu doang materinya Mana? dari Boleh diulangi yang terakhir programnya? apa? Program yang tadi. Program yang apa? Tadi yang sebelumnya. Yang tadi dulu. OKR. OKR. Iya, Kenapa? jelaskan ulang. Pokoknya itu tuh baru diterapin sama KMPN. Jadi itu Hmm. OKR itu objektif, O-nya objektif, K-nya key, R-nya result. Kalau objektif itu tuh buat nentuin dulu tujuannya. Jadi kita nentuin dulu tujuan yang pengen dicapainya apa. Kalau key-nya itu gimana caranya kita mendapatkan objektif yang tadi udah ditinjau sebelumnya. Nah, kalau resultnya itu Oke. gimana kita, apa ya namanya ya, kayak mengeksekusi untuk mendapatkan result yang diinginkan. Berarti result tuh lebih ke eksekusinya ya Ya, daripada hasilnya gitu. ya. Buat dapat hasil akhirnya tuh gimana caranya kita mengitukannya gitu. Mengrealisasikan gitu. Nah, ya itu kata-katanya. Oke. Terus berarti Ya, itu itu doang materi materi. terakhir. Bis. Bis itu Oke. udah pulang. Itu nyampe jam 3:30 gitu kalau nggak salah. Habis itu kita sholat asar, habis itu ada forum angkat cara. Oke. Pulang deh. Ya, ya Ya, udah. Oke. eh Berarti makasih lah ya buat pemaparan materi day kemarin, day 4. Thank you, Avan. oke, sama-sama.